Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Monday buat teman-teman semuanya. Dan di video update kali ini kita nanti juga akan ada sisipin sedikit di bagian belakangnya Ethereum. Jadi tadi malam, atau lebih tepatnya tadi pagi, kita ada mention soal special weekend update. Ini adalah analisa altcoins yang saya lakukan, mostly-nya di dalam Discord. Once again, teman-teman, disclaimer-nya adalah itu bukanlah sebuah signal ya. Jadi itu adalah bagaimana saya melakukan analisis, saya melakukan trading setup, memanfaatkan market movement dari di weekend ya. Jadi sebenarnya weekend pun saya selalu meng-highlight ya statement yang paling penting bagi saya kalau misalkan kita berbicara di weekend adalah we never know what's gonna happen in the next day. Jadi selalu saya tekankan buat teman-teman sekalian di sini di Advance Group terutama. Guys, personally saya ada beberapa analisa yang sebetulnya terlihat cukup mantap untuk dieksekusi. Sebagian saya ada entry dengan risk kecil dan kembali lagi karena weekend market biasanya tidak bergerak impulsif ketika weekend. Dan satu hal yang kurang begitu saya suka adalah ketika opening sesi Asia pada hari Senin, market cenderung high volatile tapi dengan direction yang sulit sekali untuk dianalisa. Terkadang seringkali bergerak tidak sesuai analisa dan akhirnya memulai pergerakan dengan volatilitas tinggi hingga menyentuh stop loss dan pada akhirnya bisa berbalik kembali sesuai tren setelah kembali memasuki sesi Eropa. I don't know what can possibly happen on today's open market, terutama karena ada news event penting dari US. Buat teman-teman yang belum tahu, kemarin ada keputusan Joe Biden. Ya, Joe Biden sudah sudah menandatangani undang-undang yang disepakati mereka pada saat mereka melakukan diskusi bersama dengan pihak-pihak dari Republik maupun Demokrat. Dan so if you guys read this post in the morning, make sure kalian manage transaksi kalian dengan baik, jangan sampai overtrade karena idealnya kita bisa entry lagi nanti. Jadi memang beberapa transaksi yang saya lakukan seperti Link misalnya sudah di maintain dengan stop loss di break even. Jadi securing SL di BE, kemudian di ApeCoin saya sudah decide untuk take profit ya sekitar di 2R lebih, bahkan sebenarnya lebih sih move-nya ya. Tapi karena saya juga udah mau istirahat ya, saya pikir ya udahlah saatnya saya close dulu ya. Jadi saya close wait a minute, rencananya tadi saya mau mumpung momentum lagi ini, tapi karena saya memerlukan istirahat lebih early, saya akan decide untuk close half portion ya dengan sisa SL di break even. And then the rest of the market movement today ya kelihatannya belum begitu baik ya. Jadi nanti saya akan update juga ke teman-teman di Advance Group as usual. Dan kita bisa lihat ya banyak sekali market yang belum ada konfirmasinya. Seperti misalnya di MASK, kita ngelihat di sini membentuk ascending triangle. But if you take a look on the price action, terutama di MASK-nya ya, kita fokus ke sana dulu. Wait a minute. Ya, kalian bisa lihat ya, there's no confirmation. Kita belum ada break, begitu masuk ke jam 6 pagi udah ada dump-nya, jam 7 dilanjut lagi dump-nya, kemudian jam 8 lanjut lagi dump-nya, 9 lanjut, 10 lanjut, sampai akhirnya dia breakdown ya. But the good point is kita balik lagi sampai ke demand zone, mungkin nanti bisa cari alternatif entry lagi di dekat level itu, which is area yang murah. Makanya sometimes kita harus sabar ya, do not overtrade kalau di weekend, supaya Anda bisa punya kesempatan, punya peluru untuk re-entry di market yang lagi open. Link udah bagus dia break dari triangle, but then dia holding ya di atas area resistance, udah bagus banget ya, udah ada reaction yang cukup positif ya, harga udah nanjak, but then bam, as you can see price going down ya. Itu kalau misalkan memang sudah menjadi kalau bisa dibilang ya, sudah menjadi faktor dorongan dari Bitcoinnya ya, mau gimana, kita market altcoin sudah pasti ngikut dulu di awalnya, tapi kemudian nanti ada yang recovery cepat kayak misalkan Sandbox ya. Tadi pagi ini jam 5, 6, 7, 8, 9 dia turun kencang, tapi kemudian dia cuma testing ke area resistance-nya, lalu dia mantul lebih cepat gitu, lebih agresif dibandingin yang lain. Tapi dari sekian banyak cuman berapa XRP doang sama si Sandbox ya yang bisa ngelihat pergerakannya kayak gini ya, nggak semuanya gitu. At least ApeCoin ya, saya juga masih ada sisa posisi ya, tadinya secure-nya di 1/2, ternyata dapat 1/5. What a nice move ya dalam single shot dari si ApeCoin. Menarik banget memang. Jadi setengah posisi sekarang dalam keadaan di break even, udah aman banget. Tinggal sisanya di maintain aja nih di atas exponential moving average 21. Dia bisa bertahan nggak? Kalau misalkan kayak gini kan ini 3 river Morningstar atau 3 candle formation ya, tinggal kita lihat aja nextnya. Kalau misalkan dia bisa nanjak lagi, udah tinggal di maintain aja posisinya. Oke? So guys, ya itu sedikit intro aja supaya teman-teman tahu gambarannya, tahu gimana cara kita manage transaksi. Kita bukan yang istilahnya
ya kita lihat, kita analisa terus, pokoknya udah prediksi gue harusnya bakal tepat nih, terus kita believe aja dengan prediksi tersebut. Gak bisa teman-teman ya, kita react based on the market ya, market yang menggerakkan, kita yang bereaksi as a trader, as simple as that. Now let's get back to Bitcoin. Kita ngelihat time frame daily Bitcoin closing di hari Minggu itu membentuk pin bar ya, pin barnya itu dengan rejection dari exponential moving average 21 ya. Jadi kalau misalkan di time frame daily sebenarnya kondisi ini nggak menunjukkan kondisi yang cukup bagus, walaupun sebelumnya kita ngelihat cukup bagus ya di pergerakan hari Jumat, kita ada bullish engulfing, seakan-akan wah ini kelihatannya bakal bisa mempertahankan nih area support yang ada di $26.700 ya. Sayangnya belum berhasil, kelihatannya kita masih holding ya di atas level tersebut, tapi resikonya untuk dia reject kembali dengan adanya pin bar di hari Minggu kemarin itu meningkatkan daya tarik ya dari sisi sellers untuk menekan harga turun lebih jauh. Jadi itu adalah satu faktor yang mungkin saat ini saya mempertimbangkan apakah market-market di altcoins yang punya peluang untuk melakukan long masih bisa dieksekusi. Karena balik lagi faktor utamanya kita lihat Bitcoin dulu. Kalau Bitcoinnya fine-fine aja ya berarti yang lain juga fine gitu. Tapi kalau misalkan nanti dari time frame hourly-nya kita analisis, kita lihat wah kelihatannya belum begitu bagus nih, lebih baik sabar dulu sedikit ya sampai ada semacam clue atau sign bahwa market bisa reverse lagi, baru kemudian kita manfaatin. Karena sebenarnya banyak banget altcoins yang bisa berpeluang untuk di entry long atau di buy ya. Jadi sebetulnya semua bergantung balik lagi di Bitcoinnya juga. So untuk di Bitcoin by the way di time frame weekly close candle kita sih nggak begitu bagus. Kelihatannya ya dia bergerak untuk berusaha untuk meretest ya low point atau entry open point pada kisaran tanggal 22 Mei lalu ya, close candle di tanggal 22 Mei. Jadi somehow kalau misalkan kita bisa udah testing ke level tersebut terus kita mendapatkan reaction yang negatif, berarti kita bakal break low, dan break low candle itu gak begitu bagus berarti karena mengindikasikan bahwa seller still in control pada pergerakan si Bitcoin secara garis besar. Nah, yang menariknya kan kita udah tahu nih teman-teman ya bahwa ada simple moving average 200 di sini yang berfungsi sebagai tahanan atau major support pada Bitcoin di time frame weekly. Jadi sebetulnya bertahan di atas level ini merupakan pertahanan yang sangat krusial untuk Bitcoin bisa tetap bullish. Kalau misalkan dia nggak mampu bertahan ya big possibility-nya kita bisa jatuh lebih rendah lagi, bahkan bisa testing sampai ke $20.000. Itu worst case scenario. Tetap saya harus sampaikan apa adanya karena seperti yang Anda lihat the biggest momentum itu atau volume itu datangnya dari range area $22.100. Itu kalau misalkan time frame weekly. Ya, jadi sebisa mungkin pertahanin area support yang ada pada simple moving average 200 dan juga area support yang ada pada resistance sebelumnya yaitu di $24.800 sampai $25.000. Alright, so that's our key level untuk di time frame weekly ya, dan itu harusnya mempengaruhi kita juga terkait dengan time frame daily-nya karena inilah ya the biggest major support so far yaitu di $25.000 dan nggak boleh break dari 26.700 dulu untuk saat ini. Sisi lain lagi, skenario yang lain yang berbeda adalah seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya. We can see that Bitcoin have possibility untuk one more test ke low level yang ada di 25.800 untuk testing wave E-nya. Kalau misalkan dia mantul di sini, terus holding, dia create higher low, okay, that's a good indication bahwa kita bisa ngejar ke 32.500. Tapi kalau nggak mampu bertahan di atas trendline ini, atau misalkan nggak mampu bertahan di atas 25.000, that's gonna be a bad sign for Bitcoin. Okay, so next one kita bakal bahas sedikit di time frame daily-nya. Teman-teman kemarin kalau misalkan Anda bergabung di grup Telegram kita yang free, Anda bisa lihat ya, kita sempat mention bagaimana Bitcoin sebenarnya nanjak itu membentuk sebuah channel. And then di hari apa ya? Oh sorry teman-teman, bukan di sini ya. Ini saya adjust sedikit like this and like this. Nah, ya kemarin kita ngeliat di sini dia bergerak naik membentuk sebuah channel. And then dia breakdown ya. Setelah dia breakdown, dia nggak langsung turun. Ternyata dia naik dulu ya. Naik dulu, kemudian di sepanjang weekend kemarin kita membentuk sekedar triangle aja. Jadi kita kelihatannya sideways dengan tahanan berupa area supply yang ada di kisaran 27.260 sampai $27.300. Jadi ketahan terus di sana. Setiap kali dia berusaha untuk break
selalu terreject. Bahkan kalau Anda perhatikan di sini ya, ini update yang sama sih sebenarnya yang saya share ke teman-teman di Advance juga yesterday ya. Jadi seperti yang saya mention di sini ya, as you can see we are moving in a triangle, dan ternyata triangle-nya ya kalian bisa lihat sendiri, ini buntutnya panjang banget ya. Sebetulnya pagi-pagi udah naik sampai 27.400, but then close-nya itu menunjukkan bahwa selling pressure yang masuk dari sini itu sangatlah massive dan sangat impulse, which is itu adalah area resistance yang sama dengan pergerakan kita di sepanjang pertengahan bulan Mei. Jadi begitu reject dari sana, Anda bisa lihat sendiri bagaimana reaksi Bitcoin setelahnya. Bam ya, one more down, and then berdeder ya, kita lihat drop, dan sekarang overall it doesn't matter teman-teman pattern apa yang terbentuk, mau kalian lihat ini sebagai tadinya inverted head and shoulders, mau kalian lihat ini sebagai channel, mau kalian lihat ini sebagai triangle, intinya sebetulnya kalau kita lihat lagi secara kasat mata ya, ini kalau saya hapus di sini, ini saya hapus juga, ini saya hapus juga ya, kita masih punya demand zone. This is the previous demand zone yang membawa Bitcoin nanjak sampai di kisaran 28.200. Jadi itu adalah demand zone yang menurut saya cukup powerful, cukup penting untuk dipertahankan. Kemudian Anda bisa tambahkan trend line, which is sudah break juga ya dari trend line tersebut. Jadi it doesn't matter anymore. Yang penting adalah bagaimana Bitcoin saat ini bergerak di dalam area konsolidasi terbatas dengan key support itu ada di 26.000 ya, 26.700, dan key resistance-nya di mana rejection terjadi yang close candle paling mentok cuma di sini yaitu di $27.300. So that's our range for today pergerakannya. Dan kalau kita lihat minggu ini sebenarnya enak teman-teman, transaksi minggu ini tuh nggak banyak data dari Amerika ya. Kita cuma ada ISM non-manufacturing PMI yang maksudnya high impact news, kemudian nggak ada lagi ya. Kita lihat nggak ada lagi initial jobless claim pertengahan, and then di hari Jumat udah nggak ada lagi ya. Mungkin ada Fed balance sheet aja di sini kayak semacam pengumuman. Sisanya nggak terlalu penting. Sisanya saya pikir adalah menunggu Fed decision ya di next week, yaitu dan saat ini dipercaya sekitar 70%-an kalau nggak salah terakhir saya ngecek ya, itu tidak ada kenaikan suku bunga. So it's gonna be a good sign for market so far, terutama untuk Bitcoin sebetulnya ya. Tapi apa boleh buat, karena kembali lagi Joe Biden ya sudah menandatangani bill terkait dengan diskusi mereka sehubungan dengan US debt ceiling. Kayaknya hal tersebut memberikan impact negatif. Hal itu sudah saya sempat mention juga bersama dengan teman-teman di, coba ya saya cek ya teman-teman ya, saya curious, takutnya saya lupa lagi. Harusnya sih kemarin itu saya sempat mention soal ya Joe Biden ya. Walaupun ada potensi dolar for now guys. Oh ya benar ya, tadi sekitar beberapa jam lalu kita dapat kabar kalau Joe Biden sudah tanda tangan undang-undang terkait debt ceiling ya. Kalian bisa cek lah di grup Telegram kita. Caranya buat gabung, kalau misalkan kalian nanya ya deskripsi, dicek aja, di situ ada linknya ya. Tinggal diklik yang Saility Hub. Yang di bagian Discord atau yang di bagian free Telegram udah tinggal diklik aja. Oke? So, untuk Bitcoin intinya kita berada di dalam range terbatas, testing terhadap demand zone ya, breakdown dari sana it's not gonna be a good movement for Bitcoin, karena nextnya berarti kita bisa testing sampai 25.800 ya. Jadi ada possibility pergerakan kita bisa seperti ini ya, di dalam sebuah tren penurunan terbatas. Oke? So that's for Bitcoin, and then a little bit update like I promised to you guys sebelumnya, yaitu Ethereum. Ethereum so far masih bagus dibandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin tuh reject dari EMA 21. Kalau Ethereum bertahan di atas EMA 21. Jadi story-nya udah jelas berbeda. Ethereum di sini menunjukkan mempertahankan momentumnya, but my transaction on Ethereum terakhir itu sudah exit ya. Sudah exit juga ya. Pertama kali exit dalam keadaan saya secure di sekitaran berapa ya, 1,2an kalau nggak salah ya rewardnya. But then kemarin rencana untuk ngambil Ethereum lagi, dan ya akhirnya saya putuskan untuk cut loss juga ya pada saat earlier di pagi hari, karena ngelihat pergerakan Ethereum tuh pada saat di sini ya dia breakdown dari bukan breakdown lah ya, kalau kita lihat
Sebelumnya harga sempat holding ya di atas EMA21, which is good. Ini adalah decision saya entry long pada si Ethereum, but then earlier this morning kita ngelihat rejection terjadi dengan fase yang cukup signifikan. Jadi saya belum sempat maintain posisi saya dengan stop loss di break even karena memang belum ada kenaikan yang cukup signifikan, baru gain sedikit tapi kemudian dia balik lagi turun dan akhirnya breakdown cukup signifikan. Ya terpaksa untuk bukan cut loss lah ya, lebih tepatnya saya close di sini dalam keadaan minus ya, minus kecil lah, tapi so far dibandingkan dengan gain yang didapat di Ape dan juga beberapa koin lainnya sepanjang pergerakan last week, saya pikir ini minor loss aja, cuman buat ya rugi-rugi kecil tipis, tapi nanti kita bisa recovery lagi melalui next trade. Dan saya harap teman-teman sekalian juga sebenarnya kalau buat kalian yang trading guys, do not fight over your mistakes gitu. Kalau misalkan Anda lagi ongoing trading terus posisinya lagi floating minus tapi Anda nggak tahu exitnya di mana, terus akhirnya jadi pertahankan posisi tersebut sampai terjadi likuidasi. That's the wrong idea of trading. Trading itu Anda entry saat ini, kita udah punya exit plan-nya dari awal, jadi follow the plan. Jangan di tengah-tengah Anda mengganti plan tersebut dengan reaction yang timbul akibat emotion Anda. Jadi Anda merasa, wah kayaknya sayang nih kalau di cut loss, sudahlah nggak usah pakai stop loss, ditahan aja, mudah-mudahan bisa balik lagi. Nah kalau misalkan balik lagi pada saat market sideways ya mungkin banget, tapi kalau misalkan Anda masuk ke dalam fase market yang bergeraknya sudah dalam sebuah trend, udah nggak bakal survive ya, posisi tersebut most likely akan terkena likuidasi. Jadi somehow stop loss itu akan membantu Anda untuk meminimalisir resiko. Now can you imagine, let's say saya entry long di sini dengan consideration, wah ini kelihatannya kemarin ya saya menilai ini bisa berpotensi membentuk inverted head and shoulders loh, ditambah time frame daily sendiri Anda bisa lihat Ethereum lebih bullish daripada si Bitcoin. Ternyata faktor yang sangat disayangkan adalah gimana kita ngelihat harga di sini akhirnya tidak mampu bertahan dan malah cenderung turun. Jadi kalau misalkan saya ngambil long dengan stop loss di bawahnya, ya look ya how much risk yang saya secure, cuman rugi sedikit daripada harus rugi sebanyak ini gitu ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Oke, so that's for update seputar Bitcoin dan Ethereum. Jadi untuk Ethereum sendiri update-nya I'm really sorry teman-teman, belum clear ya kayaknya ya. Intinya dari pergerakan yang terjadi sepanjang akhir pekan lalu, kita ngelihat Ethereum itu sebenarnya sudah oke banget ya, sudah sempat mempertahankan area resistance sebelumnya. Jadi kayak kita lihat di sini, ini adalah area resistance-nya. Sebentar teman-teman, saya ganti dulu. Oke, so let me clear this up. Ya, this is the SNR. Kemudian kita juga lihat di sini ada inverted head and shoulders, sudah perform lah ya, udah ada performance-nya di situ. Kita reject-nya tuh cuma dari satu dari bagian trendline di atas ya, di mana resistance juga pada level tersebut memang. Jadi saat ini dengan rejection yang terjadi pada si Ethereum, I guess kita lihat dulu gimana dia bisa mempertahankan area SNR di sini ya. Di sini kayak small banget ya kelihatan ya. Mungkin di time frame 4 jam, well sama nggak terlalu kelihatan ya. I guess ya range yang untuk Ethereum mungkin kali ini lebih lebar. Kita bisa lihat dia mungkin akan ada potensi untuk testing bahkan sampai ke demand zone-nya. Or best case scenario kita cuma ngelihat dia di sini membentuk semacam triangle. Jadi kita jatuhnya kayak sideways konsolidasi, semacam reakumulasi sebelum bisa ngelihat Ethereum nanjak lagi atau sebaliknya turun. Oke. So untuk saat ini saya nggak mau terlalu banyak nebak-nebak ya terkait dengan pergerakan Ethereum. Yang saya lihat di Bitcoin dulu aja, secara tren momentum lagi tertekan lagi, sellersnya lagi masuk dengan fase yang cukup signifikan. Jadi big possibility harga masih bisa untuk drop lagi lebih jauh. Jadi harap bersabar, tunggu sampai ada reversal sign-nya dari market masing-masing yang Anda lagi pantau, baru kemudian lihat dulu Bitcoin-nya. Bitcoin-nya udah ada indikasi positif, baru Anda decide untuk masuk atau tidaknya. Oke, so I guess that's it everybody. Thank you very much yang udah pada nonton video ini sampai finish. All the best for you guys as usual, and have a nice Monday, have a nice activity, and all the best, all the best, all the best. Stay healthy everybody. God bless buat semuanya. Cheers and goodbye guys.